Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak seperti biasanya teman-teman, ketika Pak Jokowi mengunjungi suatu daerah biasanya rame sambutan di pinggir jalan, tetapi kalau kita lihat sekarang itu ada sedikit berkurang. Dan jarang pula ketika Pak Jokowi pidato ada yang bilang wuh gitu, disuarakan wuh gitu. Jarang banget dan kemungkinan besar nggak pernah terjadi. Tetapi itu terjadi di kemarin ketika ke Jawa Tengah, ketika bertemu dengan petani, ya, mengatakan bahwa pupuk langka karena pasokan dari Rusia itu terganggu karena perang Rusia dan Ukraina. Kemudian disuraki oleh petani. Kemudian petani ada sedikit kejengkelan, akhirnya mereka berbondong-bondong keluar dari tempat tersebut ya. Bahkan anggota aparat juga menghalangi agar petani-petani itu nggak keluar, dan itu jarang sekali terjadi. Di sisi lain ketika Ganjar Pranowo datang ke Jawa Tengah juga ke petani, bahkan para petani itu menunggu sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi sudah menunggu Pak Ganjar Pranowo. Namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jarang loh disuraki Pak Jokowi ini. Jangan dibu. Jangan dibu. Tidak tahan di dalam. Mereka keluar semua kan. Jarang loh Pak Jokowi gini. Keluar. Biasanya ketika demo rakyat dilarang dan dihalang-halangi untuk masuk menemui presiden. Tapi kali ini lucu. Rakyat malah yang dihalang-halangi dan dilarang untuk keluar oleh aparat agar jangan meninggalkan presiden. Ini bedanya. Beli wepak. Sering nang jero wis metu. Hah? Jarang loh Pak Jokowi ditinggal keluar sama Tidak orang-orang boleh gitu, jarang. keluar orangnya. Nggak boleh keluar sama aparat malahnya. Jebol dipertahankan nggak bisa. Sabar. Wilalung, Kabupaten Demak gitu ya. Dan semoga Bapak ini untuk para kelompok tani Sementara di ribuan sini petani sedang berjabat tangan dengan petani Bapak Ganjar Pranowo. bubar tinggalkan pidato Jokowi di Purwokerto. Malah ribuan petani Demak menunggu Ganjar dari jam 5 pagi. Kita semua Bapak Iya, Ganjar Pranowo Tapi di tentunya sini ya. Bapak Ganjar Pranowo tidak sendiri di sini. Ini parah banget ini calon presiden yang satu ini parah banget asli. Mas Taufik, aku pengen nambahin ya. Sebagai pendukung Pak Ganjar, rada kecewa kenapa Pak Ganjar gak menyampaikan bahwa ketika ditanya soal kartu tani, banyak loh teman-teman ya yang nggak paham kok kartu tani. Kartu Apa tani itu hubungan asalnya kartu tani? Apa hubungan programnya Jawa Pak Ganjar Tengah? loh. Apa hubungan dengan Pak Ganjar? Kartu tani apaan sih? Nah, harusnya Pak Ganjar menyampaikan gini nih, Pak Prabowo, kartu tani itu ide dan gagasan saya loh, yang diapresiasi Pak Jokowi terus dinasionalisasi. Nah, kalaupun penerapannya di Indonesia ya masih kurang baik ya wajar lah ya kan. Yang penting data menyampaikan bahwa penerapan kartu tani terbaik adalah di Jawa Tengah. Nah, fungsinya juga apa? Bahwa penerima pupuk subsidi itu dengan adanya kartu tani lebih tepat sasaran begitu. Jadi buat teman-teman yang lain tuh jadi paham loh, kok kartu tani gitu, seakan-akan nih kartu tani dari Jawa Tengah ini ingin di downgrade gitu loh. Cuman alhamdulillah Pak Ganjar sudah menyampaikan bahwa kartu tani soal pupuk itu emang pendistribusian dari pusat itu kurang banyak begitu ya, kurang lancar dan kuotanya kurang dan lain sebagainya. Cuman kemudian kalau dibilang bahwa kartu tani gak ada manfaat ya harus disanggah dong gitu. Pak Ganjar harus bilang, Pak, ini kartu tani inisiasi Jawa Tengah loh. Ayo Pak Ganjar yang greget dong. Dari Jawa Tengah yang kemudian dinasionalisasi, belum yang lain-lainnya Pak. Begitu Pak.
Jokowi terus-menerus keliling, apalagi kalau kemudian sekarang gerilya di Jawa Tengah itu kan, dan PDIP sendiri kelihatannya juga serius menjaga kandang bantengnya agar jangan jadi kebun mawar gitu ya. Tidak ada semacam sopan santun dari pihak Jokowi dengan mengancam bahwa kami akan ubah kandang banteng jadi kebun mawar. Nah, Jokowi itu menanam mawar aja dia nggak bisa tuh, apalagi mengharapkan musim semi itu kan. Jadi sebetulnya bagi publik yang merasa bahwa era Jokowi itu sudah selesai, itu ditandai dengan olok-olok dari Banyumas, dan itu terutama dilakukan oleh kepala-kepala desa, dan itu artinya ribuan atau ratusan ribu rakyat yang diwakili oleh kepala desa juga punya perasaan yang sama terhadap cara Jokowi untuk menipu sebetulnya, bahwa ada urusan apa Ukraina dengan pupuk itu. Ya memang itu ada urusan perdagangan global, tetapi pupuk itu mahal sebelum ada perang Ukraina, dan pupuk itu susah dicari bahkan ketika petani itu mampu membeli kan. Jadi ini problemnya kenapa Jokowi nyari alasan di situ, dan alasan itu alasan yang konyol. Ya. Nah, kemudian Pak Jokowi kok, ini fakta katanya. Yang kedua, ternyata di luar itu kemudian ada video yang beredar viral sekali. Para petani itu pada keluar meninggalkan arena pertemuan itu dan menjebol, karena tadinya nggak boleh keluar, mereka jebol itu pagernya Gor Satria di Purwokerto. Saya lihat ini ada semacam perlawanan banteng atau perlawanan petani ini, Bung Rocky. Iya, Banyumas itu setahu saya tempat seorang sastrawan namanya Ahmad Tohari. Oh, Ronggeng Duku Paruk ya? Ronggeng Duku Paruk itu. Dan juga ada yang menulis kisah-kisah perjuangan dari Banyumas tuh. Dan terlihat betul bahwa pembelotan dari kades-kades ini atau ya sebetulnya tokoh-tokoh masyarakat terhadap pencitraan Jokowi atau semacam upaya Jokowi untuk hadir dan menyapa mereka itu makin terasa tuh. Jadi penolakan publik itu justru yang terjadi, dan itu sangat memalukan kalau sampai itu artinya apa? Deh itu undang-undang ujung-ujungnya duit misalnya. Ya. Tapi kita melihat satu pola sebetulnya, yaitu latar persaingan antara PDIP dan Jokowi itu di Banyumas itu. Tentu tidak mungkin tanpa ada organisasi yang rapi atau diorganisir dengan khusus, para kepala desa itu mundur atau pergi dari tempat di mana Jokowi biasanya diuluk-ulukan. Jadi tahap pengeluk-ulukan sudah selesai, sekarang tahap mengolok-olok tuh. Setelah eluk-eluk di sekarang olok-olok, itulah nasib Jokowi. Karena dia masih ingin terus seolah-olah dia andalkan dukungan pollster, dukungan statistik, bahwa dia masih tinggi elektabilitasnya atau acceptability-nya, maka dia pergi ke Banyumas. Dia nggak ngerti bahwa rakyat bawah itu udah bisa membaca, membandingkan statistik dengan apa yang dipamerkan Jokowi. Rakyat bawah juga tahu bahwa itu harga pupuk itu karena permainan tengkulak, permainan kartel, dan itu sebetulnya yang membuat rakyat mempelolok Jokowi. Saya kasih tahu ya, saat ini ada 3 orang yang baru kalau berat. Yang pertama adalah si Munawir. Si Munawir semakin ragu apakah jagoannya akan mampu menang 1 putaran. Seperti siapa Munawir? Jempolah, karena sesumbarnya untuk menjadikan kandang banteng menjadi taman mawar itu juga hanya isapan jempol. Karena Cakeng adalah merah membara, dan itu adalah kandang banteng. Kemudian yang kedua adalah si Kimoy. Si Kimoy semakin ragu karena kondisi kesehatannya saat ini, apakah dia akan tetap mampu untuk melanjutkan di putaran kedua nanti. Dan kemudian yang ketiga adalah si Bahlul. Si Bahlul ini sepertinya risau berat karena ada 2 konglomerat besar yang tergabung di konsorsium Akuan yang mundur dari proyek IKN. Nah, itulah 3 orang yang galuh, dan mudah-mudahan kekaluan itu tetap terus dirasakan agar pemilu ini jujur dan adil. Salam Merdeka. Salam Merdeka. Kalau presiden yang adalah kita, itu kan Pak Jokowi. Nah, di 2024, supaya Indonesia ini lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil makmur, kita pilih calon presiden yang lebih dari kita. Siapa kira-kira yang lebih dari kita? Ganjar Pranowo. Masa udah dikalahin Pak Jokowi 2 kali itu lebih dari kita? Ya nggak? Dan program untuk makanan gratis 450 triliun. Dari mana duitnya? Dari mana? Ada. Ini adiknya Prabowo ya? Bakal ada. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. Pak Budiman, yang 500 triliun tahun depan itu tetap bansos. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Prabowo gagal total menjual nama Pak Jokowi. Ditanya tentang pelanggaran HAM di Papua,
Jawabannya, Pak Jokowi sudah 19 kali ke Papua. Hei, itu Pak Jokowi. Menteri Pertahanannya selama ini kemana? Prabowo ngapain saja? Ada menteri nyuruh presiden kayak gitu namanya. Selalu mengatakan, biarlah rakyat yang menilai. Hei, rakyat menilai Pak Jokowi itu pintar bekerja. Sedangkan Anda, apa hasilnya? Diberi tugas food estate, gagal total. Nanam singkong, gagal. Utang Kemenhan 385 triliun, hanya menghasilkan pesawat bekas. Ini calon pemimpin seperti apa? Ini bahaya kalau menjadi presiden. Ya, sekarang yang Anda tawarkan itu apa? Joget-joget. Waduh, rakyat butuh pemimpin yang bisa bekerja. Bukan pemimpin yang cuma dompleng nama, tapi hasilnya nihil. Dah, fix Prabowo haram dipilih. Lihat kebunku, binatang semua. Ada yang letoy dan ada yang gemoy. Setiap hari ku gebukin semua. Biarin mati, yang penting berkuasa. Ternyata niatnya hanya berkuasa untuk hidupi kredit macetnya. Ternyata ambisi jadi penguasa, yang lemah dibuat sengsara. Gak bahaya tah? Ada sebuah pidato. The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang ingin dia berbuat. Yang lemah harus menderita. Ini ajaran yang saya heran jarang diajarkan di Indonesia, Pak. Saya yang selalu bawa-bawa ini. Yang saya takutkan adanya mispersepsi, miskonsepsi, atau mis yang lainnya. Nanti kalau misalnya diterapkan penguasa kepada rakyatnya, ya tahu sendiri, rakyat Indonesia ini memang banyak yang lemah. Lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang saya takutkan, justru yang lemah ini akan disengsarakan. Itu bahayanya. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu? Yang ada makin ketinggalan. Wush. Gue lagi mendalami nih ya, pendukung Pak Jokowi ya, yang memilih 02 atau Pak Prabowo ya. Kan Pak Jokowi nggak nyapres. Apa ada anaknya di sana gitu? Ya kan tetap juga Pak Jokowi nggak nyapres. Jadi apa yang ada di pikiran mereka tuh gue lagi mendalami, bener-bener gue mendalami. Misalnya walaupun kejadian itu kecil banget kemungkinan menang ya, kecil banget gitu. Apakah Pak Jokowi bisa jadi presiden gitu di situ? Kan enggak, ya nggak bisa ikut campur juga. Bisik-bisik sih iya mungkin ya. Nah, apakah ini ada istilah, lu pernah dengar nggak istilah muntah bola muntah gitu? Kayak main bola tuh lagi ditangkap kiper gitu ya, terus bolanya muntah ditendang jadi gol gitu. Nah, apakah ini ada konspirasi muntahan bola di situ ya? Jadi berharap amit-amit gitu kalau terjadi sesuatu gitu sama Pak Prabowo, kemudian dia dapat muntahan bola itu gitu. Wah, kalau gue bilang itu mas sadis banget, luar biasa. Tapi ini bener-bener misteri sih sama gue. Ini gue cuma lagi mendalami aja, gue mendalami banget gitu. Dan Pak Jokowi nggak nyapres walaupun ada anaknya gitu, tapi dia kesono gitu. Gue jadi ketawa sendiri. Ya udahlah, namanya juga politik ya, terserah dia aja, bebas aja lah. Gue mah cuma logika gue mah ya Ganjar aja, nggak ada yang lain ya. Itu sangat real, lurus lempeng gitu, nggak ada tendensi apa-apa gitu. Dan kita memang memilih dia, udah titik gitu, nggak ada milih di belakang, di samping, di tengah, di atas, itu nggak ada. Aneh, gue sampai ngiler nih. Kenapa harus memilih Ganjar Mahfud? Kenapa tuh? Ya, karena Pak Ganjar salah satu pejabat yang memiliki subscribe terbanyak. Oh, subscribe terbanyak? 2,29 juta. Subscribe YouTube maksudnya? Pak Ganjar sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Ada pejabat yang subscribe-nya lebih banyak daripada Pak Ganjar? Nggak ada. Pak Ganjar juga memiliki reputasi yang sangat baik sebagai gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar terbukti berhasil mengelola Jawa Tengah dengan baik. Kebijakan yang dibuat sangat berpihak kepada rakyat, utamanya rakyat kecil. Sedangkan Pak Mahfud dikenal sebagai pejabat yang lurus dan bersih.
Pak Mahfud sangat berpengalaman di pemerintahan. Pernah duduk di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi tidak dapat diragukan lagi kemampuan dan keilmuannya, utamanya dalam bidang hukum. Jadi apalagi yang harus diragukan untuk memilih Ganjar Mahfud? Ada yang bisa jawab? Ayo jawab. Sudah ratusan tempat didatangi oleh Ganjar Mahfud, turun langsung ke masyarakat. Pak Ganjar ke Papua, langsung nyinyirin orang itu. Nyinyir. Kenapa harus sekarang ke Papua, Pak? Kok nggak dulu? Ya iyalah sekarang lah, waktu kampanye. Ganjarnya ke Papua mencari suara. Ya kalau dulu dia masih gubernur, kerjanya di Jawa Tengah sana, nggak mungkin lah dia jalan-jalan ke Papua nyari suara, orang belum waktunya. Datang lagi Pak Ganjar nanya BLT, tepat sasaran apa tidak? Oh, datang langsung. Kok sekarang nanya, Pak, kok dulu nggak? Ya sekarang dia waktunya nyalon presiden. Nanti dia kalau udah jadi presiden, diperbaharui dia, dirubah nanti yang apa itu supaya tepat sasaran. Gitu. Coba junjungan kalian apa yang dilakukan sekarang? Kampanye sekarang itu musimnya kampanye. Ya udah turun itu junjungan kalian itu 01 sama 02. Jangan nyinyir aja katanya bekerja senyap-senyap apanya. Ini musim kampanye, kampanye lah. Ya memang junjungan kalian datang ke masyarakat, enggak dia malas orang lihat junjungan kalian. Jadi kalau Ganjar Mahfud itu udah terbukti disambut hangat langsung oleh rakyat, oleh masyarakat. Karena apa? Perbincangan keluhan masyarakat itu nyambung dengan si calon presiden tadi. Gitu, nyambung, nggak kayak junjungan kalian itu. Kalian itu nyinyir aja. Orang lagi bagus-bagus kampanye mencari aspirasi rakyat, malah dinyinyirin. Entah apa sih yang dibanggain dari junjungan kalian. Menang pun junjungan kalian itu nanti nggak apa-apa, itu presiden kita. Yang jelasnya saya itu memilih orang berprestasi, orang pintar, merakyat seperti Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu ada tujuan saya memilihnya. Enggak kayak junjungan kalian itu entah apa mau diambil dari junjungan kalian itu. Yang jelas Jokowi bukan Prabowo dan Prabowo bukan Jokowi. Tetap kita dukung Jokowi sampai akhir purna tugas 2024. Tetap kita dukung. Tetapi melihat fenomena hari ini ketika Pak Ganjar datang, kemudian datang juga, kayaknya Pak Ganjar itu berusaha untuk dilemahkan begitu. Tapi ternyata gagal. Berusaha dilemahkan tapi gagal. Ya. Soal kartu tani itu program Pak Ganjar di Jawa Tengah. Kemudian karena berhasil kemudian dinasionalkan begitu kan. Ya Pak Ganjar harusnya lebih greget lagi ya Pak Ganjar ya. Yang jelas Jokowi bukan Prabowo, Prabowo bukan Jokowi. Itu yang harus tahu kalian semua. Ya berusaha apapun ketika Pak Ganjar dilemahkan, kalau nggak bisa lemah ya apalagi. Mau apa lagi? Kan nggak bisa juga dilemahkan. Ya. Jadi tetap jangan pernah golput 2024. Jangan golput ya, jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.